hari ibadah online ya. Kita angkat lagu pujian kita. King Kong badannya besar, 1, 2, 3 ya. Oke, kita yang di rumah, kita pemanasan dulu ya. Semuanya yang di rumah, untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh, binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh, binatang sikut kemana-mana. Rumahnya itu, haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian dari lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Musik! Ambil semua di rumah. Tepuk tangannya semua. Tuhan cinta semua anak di dunia. Murid-mudi dan kita semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Murid-mudi dan kita semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami boleh Tuhan berkumpul bersama guru-guru sekolah minggu Pemusik Kota Tuhan, di mana kami mau melayani adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah melalui ibadah online kami ini yang Tuhan. Kiranya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami, supaya kami boleh melayani adik-adik kami dalam sukacita ya Tuhan. Dan kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, beri mereka kesehatan ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari pandemi ini ya Tuhan. Dan kami memohon ya Tuhan, biarlah kiranya pandemi ini cepat berlalu, supaya kami dapat berkumpul bersama adik-adik kami di rumah-Mu Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami memohon pengampunan dosa kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman hari ini. Hari ini Minggu tanggal 31 Januari 2021. Minggu kita hari ini adalah Minggu Septuagesima. Tema minggu kita pada minggu ini adalah Tuhan Allah pelindung dan memelihara ciptaannya. Ayat untuk nasnya nanti untuk ceritanya adalah tertulis dalam Matius 13 ayat 32 sampai 33. Dibuka ya hari ini sekarang. Dari nasnya tertulis dalam Matius 13 ayat 32 sampai 33. Oke, untuk ayat bulanan kita bulan ini itu tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Isinya kita ucapkan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Untuk ayat bulanan kita di bulan 2 untuk bulan depan itu tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Semuanya ditulis ya, diingat, dihafal di rumah, dan bulan depannya kita bisa ucapkan bersama-sama. Untuk pengingatnya, supaya yang di rumah juga nggak lupa, kita
kita baca secara bersama-sama titah pertama. Semuanya masih ingat kan? Kalau ada almanaknya di rumah atau katekismusnya di rumah, kita baca sama-sama ya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sekali lagi ya, maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Oke, di rumah dihafal ya dan dibaca-baca katekismusnya atau titah-titah 1 sampai 10. Nanti tiap minggu kita akan ulang-ulang kembali. Oke, kita akan belajar bahasa Batak. Yang pertama, bahasa Bataknya kerajaan adalah Harajaun. Terus, bahasa Bataknya lebih besar adalah Umbalga. Bahasa Bataknya bersarang adalah Manasar. Bahasa Bataknya ciptaannya adalah Natinopana. Bahasa Bataknya kecil adalah Pet-Pet. Sekali lagi ya, bahasa Bataknya kerajaan adalah Harajaun. Bahasa Bataknya lebih besar adalah Umbalga. Bahasa Bataknya bersarang adalah Manasar. Bahasa Bataknya ciptaannya adalah Natinopana. Bahasa Bataknya bahasa Bataknya kecil adalah Met-Met. Oke, sekian pengumuman kita pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Isedo ale aleta naso olo mubai. kasih Tuhan, untuk pagi hari ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, dan juga kekuatan. Kami boleh memuji nama Tuhan melalui ibadah, nyanyian, dan doa kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati
memberkati hati dan pikiran kami. Juga anak-anak sekolah minggu yang sedang melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai dari awal hingga akhir nanti. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, shalom bagi kita semua. Apa kabar adik-adik? Iya, semuanya semoga di dalam keadaan sehat dan bersukacita. Dan sampai saat ini juga adik-adik sekolah minggu, kita masih tetap ibadah di rumah kita masing-masing karena situasi yang belum bisa untuk datang beribadah ke gereja karena masih ada COVID-19 yang belum juga menghilang dari muka bumi ini. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sekarang sudah tanggal berapa? Siapa yang ingat? Iya, sekarang sudah tanggal 31 Januari tahun 2021. Itu artinya adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki di bulan kedua, yaitu bulan Februari di tahun 2021. Kita patut bersyukur loh adik-adik, dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik memberkati kita, menjaga kita, memelihara, melindungi kita, melindungi orang tua, melindungi kakak, abang, adik kita dalam 1 bulan, yaitu di bulan Januari. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan juga sampai saat ini bukan hanya manusia yang dilindungi dan dipelihara, tapi termasuk juga ciptaan Tuhan yang lainnya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, Tuhan pelihara juga, ternak, hewan, dan lain sebagainya. Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara. Nah, adik-adik sekolah minggu mau tahu bagaimana cara Tuhan untuk melindungi, memelihara kita dan juga semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 13 ayatnya yang ke-32 hingga ayat yang ke-33, kita akan tahu bagaimana Tuhan yang sungguh baik itu, yang sungguh luar biasa itu, melindungi dan memelihara kita. Nah, melalui perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, itu cerita firman Tuhan hari ini tentang biji sesawi dan ragi dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, mari kita baca adik-adik. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Mari kita buka Matius 13 ayat 32 hingga ayat yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon
sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian isi dari firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pernah tidak adik mendengar kata perumpamaan? Atau adik-adik sekolah minggu tahu apa itu perumpamaan? Nah, perumpamaan itu adalah ibarat, contoh, bisa juga sebagai lambang, kiasan untuk menggambarkan sesuatu hal. Jadi perumpamaan itu adalah sebuah gambaran, sebuah kiasan, atau sebuah contoh atau lambang untuk menggambarkan sesuatu hal yang mau dijelaskan supaya mudah untuk dimengerti oleh orang banyak. Demikian juga dengan Yesus ketika dia mengajari murid-muridnya, ketika Yesus juga mengajari orang banyak, Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan. Apalagi ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, ketika Yesus memperkenalkan kerajaan surga, biar murid-murid dan juga orang banyak yang datang mendengar pengajaran Yesus itu supaya boleh dapat dimengerti oleh mereka. Bagaimanakah kerajaan surga itu? Nah, jadi di situ Yesus memakai perumpamaan supaya orang banyak, murid-murid Tuhan Yesus itu mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya kerajaan surga yang dijelaskan, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus atau oleh Allah dalam kehidupan manusia itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya, kita mau melihat adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, pernah tidak adik melihat biji sesawi? Pernah melihat biji sesawi? Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, biji sesawi itu katanya tadi dalam firman Tuhan ini adalah biji yang sangat kecil bentuknya. Biji sesawi itu adalah biji yang sangat kecil dari antara tumbuh-tumbuhan berbiji lainnya. Misalnya boleh kita ambil contoh, biji sesawi ini dia lebih kecil dari biji coklat. Dia lebih kecil dari kita katakan juga dari biji salak, atau lebih kecil dari biji jambu. Nah, dikatakan ukuran biji sesawi itu dia sangat kecil, ukurannya lebih kurang 1 mm, atau boleh kita bayangkan atau boleh kita gambarkan biji sesawi itu kecilnya seperti pasir. Kenal adik-adik dengan pasir? Sering bermain dengan pasir? Nah, seperti itu katanya ukuran yang sangat kecil biji sesawi itu. Nah, biji sesawi itu juga adik-adik ternyata berguna, bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal makanan.
biji sesawi itu dipakai juga sebagai penyedap makanan, supaya makanan itu enak rasanya. Dan juga biji sesawi itu mengandung banyak vitamin supaya tubuh kita sehat, supaya tubuh kita kuat. Jadi kita harus mengkonsumsi banyak vitamin. Nah, ketika biji sesawi ini kita tanam, ketika dia sudah bertunas, bertumbuh, dia akan menjadi lebih besar dari sayuran yang lainnya. Bahkan adik-adik yang luar biasanya, biji sesawi yang kecil tadi, ketika kita tanam dan dia bertunas, tumbuh, dia bisa menjadi sebatang pohon yang besar. Coba kita bayangkan adik-adik, dari biji sesawi yang kecil bisa menghasilkan pohon yang begitu besar. Nah, di sana dikatakan tadi melalui firman Tuhan, ketika biji sesawi ini sudah tumbuh bertunas menjadi sebuah pohon yang besar, maka di sana ada banyak burung-burung datang bersarang pada cabang-cabang pohon dari biji sesawi tadi ketika dia sudah tumbuh bertunas. Nah, itu dia sekitar atau tentang biji sesawi. Jadi kalau ditanya nanti biji sesawi itu apa ya? Adik-adik sekolah minggu sudah bisa menjelaskan. Biji sesawi itu berguna bagi kehidupan manusia dalam hal makanan. Dia bisa menjadi penyedap makanan. Dia juga banyak mengandung vitamin. Nah, yang berikut kita lihat lagi, apa itu ragi? Tadi biji sesawi ya. Sekarang apa itu ragi? Adik-adik kenal dengan ragi atau pernah melihat? Siapa di sini yang menyukai roti? Siapa yang suka roti? Ayo. Nah, di dalam roti yang kita makan, supaya dia bisa mengembang, supaya dia bisa berbentuk roti, maka ragi harus dicampurkan ke dalam adonan tepung terigu. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-33 tadi ya adik-adik. Ketika ragi itu dicampurkan ke dalam tepung, ke dalam adonan, dan dibiarkan sebentar atau beberapa saat, maka adonan tadi yang sudah dicampur dengan ragi, dia akan menyebar, mengembang, sehingga dia akan menjadi sebuah bahan yang untuk siap dimasak dan untuk dinikmati oleh kita semua. Sehingga kita merasakan roti yang dicampur dengan ragi tadi, yaitu yang berfungsi untuk sebagai pengembang kue atau roti, bisa kita nikmati, kita makan, dan boleh kita cicipi sehingga memberikan sukacita bagi kehidupan kita. Nah, sedikit saja katanya tadi bisa membuat roti itu menjadi mengembang. Itulah manfaat yang boleh kita lihat dari biji sesawi dan juga dari ragi. Nah, itu artinya adik-adik sekolah minggu, ketika Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga itu seperti biji sesawi dan juga ragi, itu artinya Yesus mau mengatakan bahwa kedua hal yang tadi, biji sesawi dan juga ragi itu sama-sama berguna bagi kehidupan manusia untuk memberikan kelangsungan hidup dalam hal makanan. Jadi makanan itu dipakai Yesus untuk memelihara kehidupan manusia secara khusus. Makanan itu dari biji sesawi, dari ragi dipakai oleh Yesus untuk memelihara kehidupan, kebutuhan manusia dan juga ciptaan Tuhan yang lain. Nah, gambaran atau kiasan
dari perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi juga boleh kita lihat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Yesus memakai biji sesawi dan juga ragi untuk menggambarkan bahwa sedikit perbuatan baik yang kita lakukan, baik dalam hal perbuatan yang kecil sekalipun, misalnya kita mau menyapu rumah, kita mau menyuci piring, kita mau rajin belajar, mengerjakan PR, kita juga mau setia selalu untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun melalui ibadah online seperti ini. Nah, itu akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan itu dalam sukacita, orang lain juga akan mendapat sukacita karena perbuatan kita. Ketika kita mau menyuci piring, menyapu rumah, itu sudah membantu orang tua. Ketika kita mau rajin belajar, mengerjakan PR, itu juga akan memberikan sukacita bagi kita. Cita-cita kita, keinginan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan dan tercapai. Nah, ketika kita mau rajin beribadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, maka itu juga memberikan sukacita bagi hati, bagi kehidupan kita. Kita akan disayang oleh Tuhan, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Melalui apa? Cara Tuhan memelihara kita, yaitu melalui orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kesehatan kepada orang tua sehingga orang tua kita bisa memelihara kita, menjaga kita, membesarkan kita, termasuk juga adik-adik, mencukupkan segala kebutuhan kita sehari-hari dalam hal makanan dan yang lain sebagainya. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah pada saat ini, kita harus mensyukuri. Kita juga harus memuji Tuhan karena Tuhan yang begitu baik dan yang selalu sayang kepada anak-anak. Dia pasti akan mau mendengarkan. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta, Tuhan Yesus sangat baik, mau mendengarkan apa yang kita minta. Terlebih lagi ketika kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka sukacita akan selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik sekolah minggu harus lebih rajin lagi dan lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, tidak boleh malas. Karena berkat Tuhan itu jauh dari orang-orang yang malas. Tuhan juga sudah melindungi kita, Tuhan juga sudah memelihara kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ketika Tuhan sudah memelihara, ketika Tuhan sudah melindungi kita, apa yang harus kita lakukan? Mari adik-adik sekolah minggu, pelihara hidupmu. Mari pelihara hidup kita, menjaga kebersihan dalam hidup kita, dan juga mari adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, sekali lagi mari puji Tuhan yang sungguh luar biasa dan baik, yang sudah melindungi dan memelihara semua ciptaannya. Jadi kerajaan surga itu tidak ada di mana-mana, dia ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita mau melakukan kebaikan-kebaikan, walau sekecil apapun itu, akan berdampak besar bagi orang lain. Sehingga kerajaan surga itu boleh dilihat, boleh dikenal oleh orang banyak melalui kehidupan, perbuatan,
dan juga melalui sikap kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan datang mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan masih melindungi, memelihara, memberkati kehidupan kami sepanjang dalam 1 bulan Januari 2021 ini. Kami juga mau Tuhan memohon kehadapan-Mu ketika kami mau memasuki bulan yang kedua di bulan Februari. Kiranya penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dalam 1 bulan yang akan datang, bahkan untuk hari-hari yang akan datang juga. Kiranya Tuhan memberkati semua yang sudah kami kerjakan, dan juga Tuhan memberkati setiap kehidupan orang tua kami dan juga pekerjaannya. Memberkati orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan melindungi. Berikan kebijaksanaan, hikmat kepada mereka untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Juga anak-anakmu sekolah minggu Tuhan yang masih kecil, kiranya tuntun mereka supaya dapat melakukan hal-hal yang baik yang mendatangkan sukacita bagi sekeliling mereka, menjadi anak-anak pembawa terang ketika mereka Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pakai mereka sebagai alat untuk menyebarkan firman Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus yang baik, yang sayang kepada anak-anak, kami mau serahkan segala yang terjadi di dalam kehidupan kami dan juga kehidupan negara dan dunia ini, di mana sampai pada hari ini COVID-19 belum juga mereda dari muka bumi ini. Tuhan jaga kami, lindungi kami, agar kami jauh dan terhindar dari bahaya penyakit tersebut, agar kami boleh bersukacita dan di dalam kesehatan yang dari Tuhan, juga keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Ketika kami memuji Tuhan, tidak kurang sesuatu apapun. Cukupkan kami Tuhan dalam hal makanan dan juga dalam kebutuhan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita sekarang persembahan. Kita sama-sama ucap perjanjian dulu ya. 1, 2, 3. Lehokudo aku debata dan margabus abisi. Ayo kita bernyanyi dari lagu Sungai Sukacita. Di rumah sambil kumpulin persembahan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh
bersama-sama kita mengucapkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan melalui persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu, sampai jumpa kembali. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.